wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Angkatan 2019. Kami di sini akan memaparkan hasil praktek lapang mata kuliah penyuluhan pertanian. Adapun dosen kami yaitu Ibu Insinyur Rosmaida Rashid, MM, dan Ibu Rismala Dewi Maskar, STP, MSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fatimah dengan stambuk 083 2019 0173. Perkenalkan, nama saya Girmansar, stambuk 083 2019 0216. Perkenalkan, nama saya Nur Itan Faradillah dengan stambuk 083 2019 0146. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil kuesioner praktik lapang penyuluhan pertanian yang akan dijelaskan oleh saudari saya yaitu Jelma Ansyar. Baik, saya akan memaparkan hasil kuesioner dari praktek lapang penyuluhan pertanian. Nama penyuluh Abdul Halim Medong BP. Umur 51 tahun. Pendidikan formal S2. Jumlah tanggungan keluarga 4 orang. Pendapatan pokok atau bulanan 3.755.200. Pendapatan sampingan atau bulanan 6 juta. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti tidak ada. Pengalaman menjadi penyuluh, menambah pengetahuan tentang cara penyuluh pada petani. Nama kursus atau pelatihan Diklat Fungsional 2020, lamanya 21 hari. Pelaksanaan BBPPB. Diklat Al-Sintan 2019, lamanya 9 hari. Pelaksanaan BBPPB. Tematik Cabai 2014, lamanya 7 hari. Pelaksanaan BBPPB. Kegiatan penyuluh pertanian. 1. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan, yaitu waktu dan tempat. Kemudian materi yang disajikan. Kedua, materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini, yaitu hama dan penyakit. Kedua, cara membuat pupuk kompas. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani yaitu tanaman padi. Alasannya untuk melihat perkembangan pada tanaman yang terserang tersebut. Selanjutnya yaitu apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya supaya lebih mengerti cara mengaplikasikan alat tersebut. Selanjutnya itu apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Ya, membuat jadwal. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Di lokasi seperti lapangan, rumah, masjid, atau kebun. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Sangat diapresiasi untuk menambah pengalaman dalam bidang pertanian. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon dijelaskan. Bisa kesulitan dalam mengadakan penyuluhan, terutama cara pemupukan yang berimbang atau perlu tepat waktu. Kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Petani kurang mengerti, terutama pada saat sistem pemupukan penggunaan pestisida tidak tepat sasaran, melewati suka duka dan fotografi yang sulit dijangkau. Apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Ya, masih, karena memerlukan seorang penyuluh karena teknologinya masih diperlukan. Baik, saya akan menjelaskan hasil wawancara saya terhadap Bapak Hasan pada tanggal 23 November 2020, bertempat di Desa Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nreka. Yang pertama yaitu identitas responden. Nama Muhammad Hasan, umur 56 tahun, pendidikan normal SLTA, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman berusaha tani 25 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada, pendidikan normal tidak ada. Yang kedua yaitu deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Yang pertama, jenis sarana yaitu gudang, jumlahnya 1, berfungsi menyimpan gabah. Traktor, jumlahnya 1, berfungsi membajak sawah.
Yang ketiga, cangkul jumlah unit 1 yang berfungsi untuk menggali dan membersihkan tanah dari rumput. Yang keempat yaitu parang jumlah unit 2 yang berfungsi untuk alat untuk menebas. Yang kelima yaitu motor jumlah unit 2 yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mengatur gabah ke tempat penjemuran. Yang kedua yaitu usaha tani pada sistem tanah jajan legowo. Luas lahan 3 hektar, status lahan sakap. Adapun uraian usaha tani padi sistem tanah jajan legowo. Yang pertama, 1 produksi satuan kilogram, jumlah fisik 4.000, harga atau satuan 4.800, totalnya 14.200.000. Yang kedua, biaya variabel. Yang pertama, benih satuan kilogram, jumlah fisik 100, harga 4.000, total 1.100.000. Yang kedua, pupuk kandang satuan karung. Yang kedua, urea satuan karung, jumlah fisik 32, harga satuan 60.000, nilainya 1.920.000. Yang ketiga yaitu SP36 satuan karung, jumlah fisik 2, harga atau satuan 200.000, nilainya 4 juta. Yang keempat, KCL satuan karung. Yang ketiga yaitu pestisida, yaitu herbisida satuan liter, jumlah fisik 8, harga 70.000, nilainya 560.000. Upah tenaga kerja. Yang pertama, pengolahan lahan HOK 2 orang, harga satuan 250.000, total 500.000. Yang kedua, penanaman, jumlah fisik 2 orang, harga satuan 500.000, total 1 juta. Yang ketiga, pemeliharaan, jumlah fisik 2 orang, harga atau satuan 1 juta, total nilai 2 juta. Yang keempat, panen, jumlah fisik 5 orang, harga 100, total 5 juta. Jadi total biaya variabelnya yaitu 26.400.000. Yang ketiga yaitu biaya tetap. Yang pertama, pajak lahan satuan hektar, jumlah fisik 2 hektar, harga atau satuan 120.000 per hektar, total nilainya 240. Total biaya tetap yaitu 240.000. Kemudian yaitu total biaya produksi atau 2 tambah 3 sama dengan 8.980.000 ditambah 240.000 sama dengan 9.220.000. Yang kelima yaitu pendapatan 1 sampai 4 yaitu 14.200 dikurang 9.220 sama dengan 9.980. Yang kedua yaitu berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim, yaitu kurang lebih 40 juta. Berapa pendapatan dari kerja sampingan setahun? Tidak ada. Yang ketiga yaitu komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Ya. Yang kedua, jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Yaitu B, tokoh masyarakat. Yang ketiga yaitu, jika jawabannya tidak, apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Yang keempat, apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya, alasannya cepat, biaya murah dan meningkatkan hasil produksi. Yang kelima, lanjutan pertanyaan nomor 3. Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Pada tahun 2010. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari orang sekitar. Yang keenam, apakah Bapak melakukan teknologi pada pertanyaan nomor 3? Nomor 7, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Berapa kali mengikuti? 1 kali 3 bulan dan di mana? Kelompok tani. Yang ke-8, berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Jarang. 1 kali 3 bulan. Nomor 9, jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa yang diberikan oleh PPL? Materi yang diberikan yaitu penggunaan pestisida, pengendalian hama. Yang ke-10 yaitu, apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Yaitu memberi bantuan dan bekerjasama dengan kelompok petani untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ke-11 yaitu, bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL
baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Mohon dijelaskan. Pada penguasaan materi baik, penguasaan teknik baik, penguasaan lapangan kurang, wawancara terhadap usaha tani baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani baik. Yang ke-12, bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya penjelasan jelas bebas bertanya. Yang ke-13, menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok. Alasannya saling berbagi mengenai masalah pertanian. Yang ke-14, menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada malam hari. Alasannya waktu luang. 15, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Ada kesadaran sendiri. Yang ke-16, bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Mengajak untuk mengikuti penyuluhan. 17, masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Hama liar, hama tikus, pestisida makin mahal, harga padi rendah. 18, apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada bantuan berupa bibit padi dan pestisida. 19, apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Usahakan menguasai kondisi lapangan pertanian. Baik, itulah hasil wawancara dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan hasil wawancara dari salah satu petani yang ada di Desa Bengkulayana, Kecamatan Curio, Kabupaten Tanjukan. Nama petani tersebut yaitu Bapak Abdul. Umurnya itu 52 tahun, pendidikan formal SLTA. Tanggungan keluarga 4 orang. Pengalaman berusaha tani 25 tahun. Pendidikan sampingan tidak ada. Nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu Bina Tani. Lamanya 2 hari. Pelaksanaan yaitu di rumah. Manfaat kursus atau pelatihan menambah wawasan para petani tentang cara berusaha tani. Sarana pendukung yang dimiliki yaitu gudang, jumlahnya 1 unit, fungsi untuk menyimpan padi yang sudah dipanen. Kemudian lantai jemur, jumlahnya 1 unit, fungsi yaitu untuk menjemur padi. Instruktor, jumlahnya 1 unit, fungsi untuk mengolah tanah. Cangkul, jumlahnya 2 unit, fungsi untuk menggali tanah atau mengolah tanah. Parang, jumlahnya 3 unit, fungsi alat potong. Motor, jumlahnya 2 unit, fungsi untuk mengangkut padi yang sudah dipanen. Usaha tani padi sistem tanaman jajar legowo, luas lahan 1,5 hektar, status lahan milik sendiri. Uraian produksi 1 kilogram, jumlah pusing 4.530, harga atau satuan 5.000, total nilai 22.650.000. Biaya variabel terdiri dari benih satuan kilogram, jumlah fisik 30 liter, harga satuan 130.000, total nilai 3.900.000. Kemudian pupuk terdiri dari pupuk urea, pupuk SP36, pupuk KCL. Pupuk urea satuan kilogram, jumlahnya 280. Harga atau satuan 15.000, total nilai 4.200.000. Kemudian pupuk SP36 satuan kilogram, jumlah fisik 3 karung, harga atau satuan 265, total nilai 795.000. Kemudian pupuk KCL satuan kilogram, jumlah fisik 150.000, harga satuan yaitu 10.000, total nilai 1.500.000. Kemudian pestisida hama satuan botol, jumlah fisik 4 botol, harga satuan 75.000,
Kemudian total nilai 300.000. Upah tenaga kerja. Bapak ini tidak memakai upah tenaga kerja. Begitupun biaya tetap. Total biaya produksi dari biaya variabel tambah biaya tetap yaitu 10.695.000. Pendapatan dari produksi kurang total biaya produksi yaitu 11.955.000. Kemudian berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Bapak ini menjawab kurang lebih 20 juta. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Beliau menjawab yaitu beliau tidak memiliki pekerjaan sampingan. Komponen teknologi sistem tanam Jajar Legowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman Legowo? Menurut Bapak, dia pernah mendengar teknologi sistem tanam Jajar Legowo. Kemudian sejak tahun 2007 Bapak sudah mendengar yang namanya sistem tanam Jajar Legowo. Dari siapa mendengar? Yaitu dari PTL. Kemudian apakah Bapak melakukan sistem tanam Legowo? Ya, alasannya untuk mempermudah proses pengendalian serta penanganan gulma. Kemudian apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Bapak ini menjawab ya. Dan berapa kali mengikuti? Yaitu tidak terhitung. Dan di mana? Biasanya dilakukan di sawah atau di rumah. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Beliau menjawab 1 kali sebulan. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PTL, yaitu pemupukan dan racun. Kemudian apa yang dilakukan PTL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Beliau menjawab berdiskusi dengan PTL tentang masalah yang sedang dialami dalam usaha tani. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PTL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Penguasaan materi dari PTL yaitu cukup menguasai. Penguasaan teknik itu bagus, penguasaan lapangan cukup baik. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Itu beliau menjawab mudah dimengerti, alasannya mudah diterapkan. Menurut Bapak materi penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah beliau menjawab tatap muka secara langsung, alasannya lebih mudah dipahami. Menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada beliau menjawab siang hari, alasannya karena waktu istirahat. Bapak mengikuti penyuluhan apa karena ada pesan atau kesadaran sendiri? Bapak ini menjawab kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Yaitu mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut agar wawasannya luas. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani, yaitu pemanfaatan lahan belum optimal. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Beliau menjawab, ya, ada bantuan berupa uang. Kemudian, apa saran Bapak kepada PTL yang bertugas di desa ini? Sarannya yaitu agar lebih banyak memberikan praktik di sawah agar lebih mudah dipahami. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Harapan Bapak tersebut yaitu beliau
berharap agar pemerintah banyak memperhatikan lahan sawah petani, terutama pada kekurangan air dan juga pupuk. Saya akan memaparkan hasil wawancara saya dari petani yang bernama Pak Tahir, umur 38 tahun, tanggal wawancara 23 November 2020. Adapun pendidikan formal dari Pak Tahir yaitu SLTA. Tanggungan keluarga ada 6 orang, pengalaman berusaha tani 11 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada. Lokasi praktek Garuru, Kecamatan Curio, Kabupaten Nendrekap. Pendidikan non formal atau pelatihan kursus yang pernah diikuti. Nama kursus atau pelatihan yaitu Bina Tani. Lamanya 2 hari, pelaksanaan di rumah. Manfaat kursus atau pelatihan yaitu menambah wawasan para petani tentang cara bertani. 2. Deskripsi usaha tani. 1. Sarana pendukung yang dimiliki. Jenis sarana yaitu gudang. Jumlah atau unit 1. Fungsi untuk menyimpan padi yang telah dipanen. 2. Yaitu lantai jemur. Jumlahnya 1. Fungsi untuk menjemur padi. Cangkul. Jumlah 1. Parang ada 5 unit. Fungsinya sebagai alat pemotong. Terakhir yaitu motor. Jumlah 1. Untuk mengangkut padi yang sudah dipanen. Kedua, usaha padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan yaitu 2 hektar. Status lahan yaitu milik. Uraian terdiri dari produksi satuan kilogram, jumlah fisik 7.500 kg, harga satuan 9.800, total nilai 36.750.000. Kedua, biaya variabel terdiri dari beni satuan liter, jumlah fisik 40, harga satuan 270.000, total nilai 5.400.000. Kedua yaitu pupuk. Pupuk di sini hanya terbagi atas 3 yaitu urea, SP36 dan KCL. Pertama yaitu urea satuan kilogram, jumlah fisik 400, harga satuan 30.000, total nilai 6 juta. Yang kedua yaitu SP36 satuan kilogram, jumlah fisik 4, harga satuan 530.000, total nilai yaitu 1.060.000. Terakhir yaitu KCL satuan kilogram, jumlah fisik 200, harga satuan 20.000, total nilai yaitu 2 juta. Pestisida terdiri dari hama satuan botol, jumlah fisik 4, harga satuan 150.000, total nilai yaitu 300.000. Kemudian tabas satuan botol, jumlah fisik ada 4, harga satuan 116.000, total nilai 232.000. Upah tenaga kerja, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen tidak ada. Total biaya variabel. Ketiga, biaya tetap, pajak lahan dan penyusutan tidak ada. Keempat, total biaya produksi 14.992.000. Kelima, pendapatan 36.750.000 kurang 14.992.000 sama dengan 21.758.000. Kedua, berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Sebanyak 21.758.000. Ketiga, komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. 1. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanaman legowo? Ya. Kedua, jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 2010. Kedua, dari siapa mendengar? Dari tokoh masyarakat. 4. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya. Alasannya, percobaan garis jarak 10 cm. Kelima,
Sejak tahun berapa mendengar teknologi tersebut? Tahun 2010. Dari siapa mendengar teknologi tersebut? Dari tokoh masyarakat. Ketujuh, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? Tidak terhitung. Di mana? Biasanya di masjid. Kedelapan, yaitu berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Sebanyak 1 kali. 9. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Pertama, materi racun. Kedua, materi hama. 10. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam penyuluhan dalam usaha tani? Jawabannya, memberi solusi agar masalah petani tersebut cepat selesai. 11. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, keterampilan? Mohon jelaskan. Kemampuan PPL: penguasaan materi. Pendapat responden sangat bagus. Penguasaan teknik bagus. Penguasaan lapangan cukup bagus. Wawasan tentang kegiatan usaha tani bagus. 12. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya karena cukup mudah untuk diterapkan. 13. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok, alasannya karena lebih efektif. 14. Menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan pada pagi hari, alasannya karena rata-rata petani ada di sawah pada saat pagi hari. 15. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Jawabannya kesadaran diri. 16. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawabannya yaitu mengajaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut karena sangat membantu dalam proses bertani. 17. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Jawabannya yaitu masalah hama. 18. Apakah dalam kegiatan usaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada bantuan beberapa alat-alat untuk bertani. 19. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa ini? Sarannya agar lebih sering turun ke lapangan untuk memberikan praktek kepada para petani agar para petani tersebut lebih mudah dalam proses bertani. 20. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus pada pemerintah? Harapannya yaitu pemerintah agar lebih memperhatikan para petani yang kekurangan pupuk maupun air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.